Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada materi ke 92, Pak, ya. Materi ke-92. Ayo silakan yang malam ini. Siapa itu, Pak, yang punya tugas yang mau membacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Amal ma'u al-kathiru fala farqo baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan Oke. wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiro minad dami wal qoyhi fa yu'fa anhuma fi thawbin au badanin wa tasihhus sholatu ma'ahuma wa illa ma ai syai'un la nafsalahu sa'ilatun au sa'ilatan kadubabin wa namlin ida waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Oke, kayaknya sudah benar semua. Baik. Ada yang mau baca lagi? Silakan, bisa dicoba dulu ya, biar lebih lancar lagi, khususnya yang Oke, silakan, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Amal ma'u al-kasiru fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan aw maurudan wala yu'fa an syai'in minan najasati illa yasira minad dami wal qayhi fala yu'fa anhuma fi saubin aw badanin wa tasihu as-salatu ma'ahuma wala illa ma syai'un la nafsa lahu sa'ilatun kadzubabin wa namrin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Fa innahu la yunajjisuhu. Kayaknya mau benar semua ini. Dicoba lagi, Bapak Ibu. Ya Ustadz. Iya Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ma'ul kasiru fala farqo baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiro minad dami wal qayhi wa yu'fa anhuma fi saubin au badanin wa tasihus sholatu ma'ahuma wa illa ma syai'un la nafsalahu sa'ilatun kadzubabin wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunjisuhu la yanjisuhu. Ini yang sedikit kurang pas Bu. Itu apa itu yang benar, yang lebih tepat? La Yunajjisuhu. Oke Bu, la Yunajjis. yunajjisuhu. Baik Ibu semuanya. Ya, kayaknya gampang ya materinya untuk malam ini. Saya cari yang paling salah biasanya, yang sering salah. Silakan, mumpung gampang kayaknya ini Bapak Ibu. Saya Ustaz. Silakan Pak Salim, bisa dicoba Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Amal ma'ul kathiru fala farqo baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasiro minad dami wal qoyh fayu'fa anhuma fi saubin au badanin wa tasihu sholatu ma'ahuma
wa ila ma syai'un lanafsalahu lahu sa'ilatun kadzubabin wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu najisuhu Oke, fa jisahu innahu apa la yunaj jisuhu? fi'il mudhari rafa, Pak. Oh, Oke. yunajisuhu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin karena materinya gampang, kemudian tak coba buka ya. Untuk materi kali ini kita coba lanjutkan tentang pembahasan masalah najis ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Cara mensucikan sesuatu yang terkena najis gitu kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa syarat membasuh yang terkena najis itu adalah mendatangkan air, wurudul ma'i, datangnya air atas najis tersebut, ingkana kolilan, jika najisnya sedikit. Kemudian fa'in ukisah, jika dibalik, dibalik itu berarti sesuatu yang najis, barang najis tersebut didatangkan pada air, maka itu tidak suci, seperti itu ya kira-kira untuk pertemuan kemarin. Maka sekarang kita coba dulu, karena ini sudah banyak benar, maka saya coba tanya tentang apa namanya, kedudukannya. Oke, Pak, bacaannya tadi dibaca amal ma'u, sepakat tidak? Sepakat. Oke, sekarang coba amma, kira-kira kalimat apa ini, Pak? Huruf Isim, fi'il, huruf? huruf Iya, disebut harfu syartin wa Silin. tafsilin. Baik. Kemudian berikutnya adalah ya Al-ma'u. al-ma'u. Kira-kira jadi apa Bapak Ibu semuanya? Mubtada. Oke, sudah benar. Maka sekarang saya mau tanya, apa yang dinamakan mubtada, Pak? Mubtada. Isim Isim jawab. yang dibaca ropa yang menjadi topik Oke. pembicaraan. Oke, untuk mengetahui mubtada ya harus ketahui dari maknanya. Tapi ya ciri-ciri lafadznya sudah cukup enggak? Biasanya ciri-ciri dari mubtada terdiri dari isim apa, Pak? Ma'rifat. Isim ma'rifat. Pas sudah ya? Oke. Cara menerjemahnya bagaimana? Amal ma'u, adapun air, ya, tidak usah adapun lagi ya. Cukup amma, adapun al-ma'u, air. Oke, mubtada rofanya menggunakan Dhammah. dhammah karena isim Mufrad. mufrad. Adapun air. Kemudian kira-kira setelah mubtada itu biasanya jadi apa, Bapak Ibu? Khobar. Jadi khobar. Cuma kalau kita jadikan khobar, pantas enggak kira-kira kita baca Tidak. al-kasiru jadikan khobar? Enggak. Adapun air adalah banyak, maka ya kurang pas seperti itu ya. Walaupun secara teori itu sah-sah saja kan jadi khobar. Khobar itu bisa isim nakirah, bisa isim marifat, ya kan, Bu? Ya. Kadang ada teman-teman itu nanya, khobar itu seakan-akan isim nakirah, karena contohnya Zaidun qaimun terus kan. Padahal boleh mubtada terdiri dari isim Nakirah. Pak. Kalau isim nakirah itu umumnya, Pak. Karena contohnya Zaidun qaimun terus kan. Padahal ma'rifat. bisa dalam Al-Qur'an kita menemukan wa huwal haqqu musaddiqal misalnya. Kemudian wa huwas samiul alim, itu bisa juga. Oke, tapi di sini kurang pas kalau kita jadikan khobar, karena pemahamannya adapun air ialah banyak. Seperti itu. Maka kalau kurang pas ya jangan dilanjutkan. Kita coba cari i'rab yang lain. Ingat kalau ma'rifat seperti ini biasanya terdiri dari susunan apa ini namanya? Naat. Naat. Man'ut. Oke, ini namanya naat
Man'ut. man'ut. Oke, jadi naat man'ut. Adapun air yang Yang banyak. banyak. Oke, jadi pas saja karena syarat dari naat gimana Pak? Terdiri dari Marifat, isim, marifat. isim Sama. ma'ri, Sama. Empat hal dari Marifat. segi. isim ma'rifat, nakiro itu naat man'ut biasanya Nakiro, ya. Mudzakkar. mujakar. Oke, jadi pas ini mufrad. Ini namanya naat apa Pak? Hakiki. Naat hakiki. Kenapa disebut naat hakiki? Mensifati langsung man'utnya. Iya, ciri-cirinya apa? Kalau naat hakiki dari secara lafadz, itu secara makna, mensifati man'utnya langsung. Secara lafadz, apa kira-kira tandanya? Ayo, ada yang ingat? Kalau di Jurmiyah itu mengikuti 4 dari 10. 4 dari 10. Caranya. Dan perlu diingat kalau naat hakiki itu tidak ada makmul, Pak. Karena dia menyimpan Dhamir. dhamir. Jadi tidak ada kalimat yang lain dijadikan marfu'nya. Nah, kalau ada kata amal maul kathiru apa misalnya yang banyak waznuhu, nah, misalnya seperti itu baru naat sabah. Sababi. Jadi ini naat apa? Naat Hakiki. iya Pak ya. Oke, mantap sudah amal kathiru. Dan tahu nggak bahan baku dari naat itu apa Pak, Bu? Ya, mumpung. Isim fa'il, isim fi'il, Oke, mantap. isim maf'ul. Kata siapa itu Pak? Sifat musyabihat. Isim maf'ul. Kata siapa? Anahu atadribi. Anahu atadribi. Ya, apa bahan bakunya? Biasanya terdiri dari isim mustaq, Pak. Itu kata alfiyah, Pak, bukan kata anahu atadribi. Alfiyah itu mengatakan wan'at bi mustaqin. Naat itu diambil biasanya bahan bakunya terdiri dari isim Isim mustaq. mustaq. Isim mustaq itu bisa isim fa'il, sifat musyabbihah, kemudian isim maf'ul, kemudian masdar bisa nggak? Masdar itu nggak mustaq, Pak. Masdar itu nggak mustaq. Dia itu tidak mustaq karena dia aslul wahid seperti itu ya. Cuma ya boleh saja masdar itu tapi nggak sebanyak isim fa'il, Pak. Jadi naat itu. Jadi kalau ada dua kata berturut-turut seperti ini, kemudian yang kedua itu adalah berbentuk isim mustaq, itu kemungkinan besar adalah apa? Isim. Nah, susunan naat Man'ut. naat man'ut. Oke. Baik, berikutnya Awal bi. amal kathiru. Nah, ini sini fa apa kira-kira kalau terletak setelah amma ini, Pak? Pak jawab. Faul jawab disebut fa apa ini namanya, Bu? Faur Robito. robitoh ya. Faur robitoh lahnya disebut la nafi Lil jinsi. jinsi. Maka kita harus tahu pengamalan la nafi jenis itu ada pengaruhnya nggak? La nafi jenis itu punya amal nggak? Seperti inna. Ya, Ya. dia beramal sebagaimana amalnya. Inna. Nah, apa amalnya inna? Tansibul ismi wa tarfa'ul khabar. Tar sibul isma wa tarfa'ul khobar. Cuma perbedaannya kalau la nafi jenis ini isimnya itu Khobarnya. bermacam-macam, Mbak. Ada yang mufrad, ada yang mudhaf. Pernah lihat itu? Pernah tahu tentang itu? Kalau dia tidak terdiri dari susunan idhofah, dia disebut mufrad. Nah, kalau ada kata la taliba ilmin, nah, itu disebut susunan apa namanya? Wir mufrad. Wairu mufrad karena susunan idhofah. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berikutnya, kalau terdiri dari mufrad, maka bagaimana? Ini mempunyai hubungan sama cara bacanya, Pak. Cara bacanya. Kalau bertemu dengan, kalau isimnya la terdiri dari mufrad. Seperti ini. Bagaimana? Dia mabni terhadap tanda i'rab nasabnya. Ya, mabni terhadap tanda i'rab nasabnya, sehingga mabni itu tidak boleh tanwin. Maka dibaca apa? Fala farqo. Wala farqoh. Ya, farqoh itu isim nakirah.
Fala farqa, mana khobarnya? Maujudun. Maujudun. Jadi kebanyakan khobar dari la Nafi. nafi jenis itu dibuang. Itu dibuang, Pak. Wa sya'a fi dzal babi is qatul khobar. Idzal muradu maksukutihi dhahar. Itu kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan kadang ada. Seperti itu kira-kira. Baik, kemudian bacaannya apa? Baina. Baina. Lanjut, setelah Kaunil. dhorob itu pasti jadi mudhaf ilaih. Maka Baina dijadikan kaunil mutanajjis. ya baina kaunil Mudhof ilaih. Mutanajjisi. mutanajjisi. Baina kaunil mutanajjisi. Mantap. Jadi apa kira-kira kauni? Mudhaf ilaih. Mudhofun Mudhafun ilaih. ilaih. Oke, mudhafun ilaih. Hukum dari Bahwa mudhaf ilaih mudhafun. hukumnya Majrur. ya hukumnya jar ya atau majrur. Kemudian jarnya dengan apa kauni, Pak, Bu? Kasroh. Kasroh, Kasroh. karena lagi-lagi isim Kasrah zahir. Mafrad. mufrad ya, karena isim mufrad. Baik. Maka perlu diingat kauni itu bentuknya apa, Pak, Bu? Masdar, Masdar dari fiil apa, Pak? Kana. tanah, Ya, Kana. dari kana. Kana Maka kalau akhwatu. masdar dari kana, kalau dia Dia masdar mempunyai dari amal. kana, dia juga beramal, iya kan? Ya. Karena yang beramal sebagaimana amal fiilnya itu bukan hanya kana, melainkan setiap yang ditasrif dari kana dan saudara-saudaranya selama masih bisa ditasrif, Amalkan. dia juga Tasrif. beramal. Beramal. Nah, kata siapa? Ya banyak, Pak. Kata materinya itu. Atau orang pintar. Apa kata Alfia? Apa kata Alfia? Kata Alfia itu dikatakan apa ya? Wa wairu madin mithlahu qad amila ingka na wairul madi minhus tu'mila. Jadi eh, setiap yang bisa ditasrif dari kana selain madinya juga bisa beramal. Itu pun kalau memang ada, karena ada nanti saudaranya kana yang tidak punya tasrifan. Apa contohnya? Apa, Pak, Bu? Saudaranya kana tidak punya tasrifan sehingga dia beramal ya fi'il madinya saja. Apa? Ada yang tahu? Laisa. Laisa ya. Laisa. Ada yang bisa Laisa. ditasrif tapi tidak sempurna. Zela. Apa saja? Lakin Banyak ya, ada yang tidak sampai selesai tasrifannya itu. Di antaranya adalah apa? Kana dhallabata adha asbaha amsa ya. Soro lengkap kalau soro. Maka masirun itu bisa beramal. Baik, kemudian kita coba lanjut ya, kita coba lanjutkan. Tapi ingat, berarti di sini beramal ya, kauni itu beramal. Maka pertanyaannya mana isim dan mana khobarnya, Pak, Bu? Ya mutanajjisu. Hah? Isimnya makhluk. Kan. Isim dari kauni, kan bilangnya dia beramal sebagaimana amalnya. Maaf, Pak. Maaf dulu. Oke, mana ini isimnya? Makhluk. Domir huwa. Oke, Bapak Ibu semuanya, isim dari kauni itu dijadikan mudhaf ilaih, Bu. Oh. Jangankan kana, fiil saja, masdar yang beramal sebagaimana amal fiilnya, fa'ilnya itu jadi mudhaf ilaih, Pak. Apalagi kalau cuma kana. Paham Ini maksudnya? mutanajis itu ya. Iya, Pak. Jadi dia itu adalah isim fil makna saja, Pak. Untuk i'rabnya tetap disebut mudhafun ilaih. Ilaih. Secara pemahaman saja. Oh, Oke. Begitu Contoh lain, juga masdar, Pak. Begitu juga masdar nanti. Contoh, walaula daf'ullahin nasa. Jadi daf'u itu masdar kan, beramal sebagaimana amal fiilnya kan? Mana fa'ilnya? Allahi itu fa'il tapi fil makna saja, Pak. film makna aja ya. Oh iya iya. Jadi sama dengan kaunu. Makanya nanti kaunuhu mutlakon. Misalnya mutlakon tetap jadi khobar, tapi isimnya di mana? Isimnya dijadikan Makna. mudhafun ilaih. Ilaih.
Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Baik, kemudian setelah itu mana khobarnya? Khobarnya mana khobarnya? Waridan. Waridan. Khobarnya adalah Waridan. waridan. Oke, waridan. Waridan itu berarti hukumnya apa? Ansop. Mansub. Sob. Coba waridan itu apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu? Sampai Datang. Yang Terdapat. Datang. waroda artinya apa? Kalau kita lihat di kamus, waroda yaridu, warid itu datang. Nah, kalau maurud yang didatangkan ya kemarin itu Iya. Bukan mendatangkan kayak Ustaz. apa? Waridan. Enggak yang maurud, maurud. Maurud didatangkan, Pak. Waridan, Pak. Waridan itu dah datang. Kelihatan ya? Al-warid isim fa'il dari warodah yang datang ya. Maurud yang didatangkan. Iya Pak ya? Iya. Jadi Mendatangkan bukan? kalau Si Yang makhluk apa sih? datangi. ini isim iya. fa'il waridan au maurudan didatangkan, Pak. Oh iya, iya. Jadi kalau air itu Penting banyak, ya. maka tidak ada perbedaan antara najisnya mau didatangkan atau najisnya itu datang atau maurudan atau didatangkan. Tapi kalau sedikit airnya kemarin gimana? Syaratnya Wuridan. kemarin Airnya syaratnya didatangkan. kalau airnya sedikit hendaknya najisnya yang datang atau Airnya yang datang. Airnya, wuridan ma'i. airnya urut seperti itu ya, Urut. airnya urut yang datang. Nah, jadi kalau airnya banyak ya baik itu najisnya yang datang ke air atau najisnya didatangkan air maurudan itu loh Pak. Ya, kira-kira seperti itu atau balik ya intinya datang atau didatangkan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya sampai di sini ya. Ustaz tanya Ustaz. Silakan Bu. Itu yang khobar dari amal ma'u kan mubtada. Khobarnya berarti fala farqo ya Ustaz. Amal ma'ul kasiru kan itu mubtada. Khobarnya mana? Amal ma'u al-kathiru fala farqah. Iya Pak, Bu. Ya, fala Nanti farqo ya Ustaz. jumlahnya betul Ibu. jika Iya. Maka tidak beda. Baik, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Lanjut. Khobarnya nasab Ustaz. Fala farqun. Khobarnya apa Pak? Nasab. Farqon Bukan itu Pak, jumlahnya Pak, khobarnya nanti Pak. Jumlah. Fi'liyah. Ya, karena itu jumlah fi'liyah. Iya. Iya. Cuma namanya doang khobar satu ya. Kenapa Pak? Ya cuma namanya aja khobar gitu kan. Iya, betul Pak. Pemahamannya saja. Jadi Pemahaman tadi sama kayak ya. masdar yang sebagai fi'il gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya. Adapun air yang banyak maka seperti itu kan. Jadi nanti al-jumlah dari jawabu syarti fi mahli rafin khobarun seperti itu Pak. Iya. Ya, jadi sama dengan ini Bu. Sebentar Bu. Ini tir Bu. Di sini hujan sedikit tadi. Berarti jumlah itu ibarat isim ya, Yi? Kenapa Pak? Jumlah itu ibarat isim. Jumlah? Iya. Iya. Di jumlah nantinya.
di total Pak. Jadi Jumlah totalnya jamlet. Jumlah jamlet. oh, itu ya kumpulannya loh, jumlah itu kumpulannya nanti. Kumpulan dari jawab syaratnya itu sekaligus fi mahli raf'in khobar. Khobar. Kira-kira. Bukan, maksudnya jumlah itu setara dengan isim gitu. Jadi bisa menempati posisinya isim. Apa ya? Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Keterangan Karena dengan jumlah fi'liyah ya kumpulannya dari fi'il dan fa'il itu bisa jadi ini. khobar juga. Berarti kan jumlah itu bisa saja, hanya bisa rofa, nasab sama jar, nggak bisa jazm berarti kan? Jumlah yang Mahalnya. Yang mahalnya oh, jazm. iya iya betul. Mhm. Oh, Ya. Baik, kita coba lanjut ya. Kita coba lanjutkan Bapak Ibu. Terus bacanya apa ini? Wala yu'fa. Kalau yuk Pak, Oke, wala yu'fa. Ya. Kenapa dibaca wala yu'fa? Inilah yang disebut fi'il mudhari Majhul. mabni majhul. so, Ada dan huruf jar itu, tidak. Ustaz. Am. Kenapa, Pak? Iya, rumus saya itu, Ustaz. Ada huruf jarnya itu setelahnya. Rata-rata. Oke. Mantul. Oh, gitu Kak sampean cara mengetahuinya ya. Rata-rata. Bisa. Karena ada huruf jar. Karena nanti huruf jar itu Pak biasanya kalau ada huruf jar bisa kita jadikan naibul fa'il di situ. Oh gitu ya, Ustaz. Iya. Ya. Jadi kalau dia itu adalah fi'il, lebih-lebih fi'il lazim, Mbak. Jadi kalau ada fi'il lazim mabni majhul, kemudian ada jar majrur, itu besar kemungkinan adalah sebagai fa'ilnya, naibul fa'ilnya gitu. Kenapa? Karena fi'il lazim itu tidak boleh menjadi fi'il mabni majhul kan? Karena maknanya apa? Maknanya nanti adalah yang di, kata-kata di seperti itu ya. Kata-kata di itu butuh objek, sedangkan fi'il mabni, fi'il lazim itu tidak punya Lazim. objek seperti itu loh, Pak. Maka harus syarat fi'il itu dimajhulkan. bisa dimabnikan majhul, syaratnya apa? Syarat Muta'addi. fi'il bisa dimabnikan majhul harus Lazim. muta'addi. Maka kalau tidak muta'addi bagaimana? Dia minta Dimuta'addikan. bantuan pada jar majrur. Maka yang boleh jadi naibul fa'il itu diantaranya adalah masdar, Pak. Awalnya maf'ul mutlak, kemudian dijadikan naibul fa'il. Contohnya wa nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Jadi nafkhatun itu asalnya nafkhatan wahidatan, adalah maf'ul mutlak. Dia bentuknya masdar. Makanya dikatakan au masdaron au dzarfan atau dzaraf. Itu ada di an-nahwu at-tadribi. Silakan apa saja bentuk-bentuk naibul fa'il ya. Di antaranya itu adalah terdiri dari jar majrur au dzarfan au majrura illam tajid maf'ulahul madhkura. Artinya wa qabilun min dzarfin au min masdari au harfi jarin bi niyabatin hari, seperti itu. Baik, kita coba lanjut ya. Kita coba lanjut. Wala yu'fa apa? Dan tidak dimaafkan. Tidak di An syai'in dari sesuatu. Tidak dimaafkan dari sesuatu. An syai'in dari sesuatu. Berarti sesuatu itu tidak dimaafkan. Minan najasati. Oke, jelas ya. Minan najasati ini jar majrur. Kecuali illal yasiro. Oke, untuk yang baca yasiro itu kurang tepat, Bu. Kenapa? Bukan nggak boleh, itu kurang tepat. Kenapa? Karena kita tahu di kaidah dasar bahwa jika ada kalam tam mamfi, mamfi, berarti ada negatifnya. Dia lebih baik menjadi Ilal yasiru. badal. Maka kita bacanya yang lebih baik itu dibaca illal yasiru atau bahkan dibaca illal yasiri. Kalau dibaca yasiru kita melihat pada naibul fa'ilnya, karena ini awalnya naibul fa'il. Kemarin ada yang menanyakan boleh nggak kita menganggap pada mahalnya. Nah dalam konteks ini boleh.
Atau kita melihat secara zahirnya saja, dibaca ilal yasiri. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut ya. Kita coba lanjut. Ustaz, afwan Ustaz. Iya, Pak. Mohon maaf agak dikeraskan Pak ya, karena mulai hujan deras Pak. Oh iya, tadi Ustaz katakan kalau dibaca ilal yasiro kurang tepat ya Ustaz ya. Iya. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya? Bukan berarti salah atau bagaimana Ustaz? Afwan Ustaz. Ya. Jadi kalau kalam tam mujab, maka itu kan wajib menjadi mustasna, nasab menjadi mustasna. Oke. Terus kemudian kalau dia itu kalam tam manfi, maka bagaimana wa ba'da nafyin au kanafyin tuhib itba'u mattasol, kata Alfiyah. Jadi gini konsepnya, mastasnatil lama tamamin yantasib. Kalau dia kalam tam mujab, maka dia nasab menjadi mustasna. Terus kemudian wa ba'da nafyin au kanafyin, setelah nafi atau yang menyerupai nafi, maka kata Ibnu Malik, beliau mengatakan untuk hibah idba'u mattasol. Itu lebih baik idba menjadi apa? Ikuti ininya. Jadi badal. Kata siapa? Kata Ibnu Malik, bukan kata saya. Tapi wansib juga gak apa-apa dinasobkan, kecuali wansib mangkoto, kecuali dia itu kalam istisna mungkoti, makomal kaumu illa himaron. Misalnya himaron itu karena bukan jenis kaum, karena bukan manusia. Kalau dalam konteks itu, karena dia adalah apa? Dia binatang, tidak sama, bukan manusia. Sedangkan ja'an nasu misalnya, semua manusia datang. Illal maja'ah, tidaklah datang manusia. Illa, dalam hal ini lebih baik dibaca illa himaron, karena kalamnya kalam istisnanya mungkoti. Kote bilangnya orang dulu pesantren. Yang Bani Tamim. Dulu saya sebenarnya lebih biasa bilang fi'il mudhari dulu Pak. Cuma lama-lama itu lebih enak bilang fi'il mudhari. Mudhari kan, mudhari. Dibaca imalah. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Lanjut ya. Oke. Paham sampai di sini ya. Jadi kalau dia kalamnya tam manfi, maka boleh baca nasab tapi tidak lebih baik. Lebih baik dibaca idba menjadi badal. Seperti itu. Ustaz, tanya Kenapa Ustaz, guys? kalau la ilaha illallah berarti itu kalam apa Ustaz? Sebentar Bu ya, maaf. Saya dulu. Manfi. Ya, besarkan volumenya. Mana ini? Sebentar. Hujan deras betul di sini. Aduh, maaf. Sebentar, tak besarkan dulu. Oke, kelihatan lagi sudah. Kamus itu Ustaz. Komus. Kelihatan. Kamus yang Kelihatan besar kamusnya Ustaz. Masa Pak? Ya, kamusnya. Sebentar ya. Baik, seperti ini. Kalau seperti ini jelas ya. Lanjut. Ya. Tadi sudah kita buka kisi-kisi i'rabnya. Kalau diperbesar ketutup enggak? Tutup. Kalau yang tadi dibesarkan ketutup enggak? ketutup semua. Iya, begitu Ustaz. Pas Oke, fayu'fa anhuma. Lanjut. Ustaz tadi tanya Ustaz, Iya, kenapa Bu Ais? kalau la ilaha illallah berarti kalam apa itu Ustaz? Itu kalam tam manfi. Manfi. Berarti Allahu ya Ustaz?
Kenapa, Bu? La ilaha illallahu. Iya, Bu. Iya. Bukan la ilaha illallah, la ilaha Allah. illallahu. Hmm. Ya. Afdolu. Ya, makanya itu dibaca la ilaha illallah. Tapi di situ ya jadi mustasna la ilaha. Illallah. Tapi di situ i'rabnya sama dengan kasus ini, Bu. Nanti Iya. kasus itu lafaz Lebih Allah jadi itu badal. jadi badal ya. Jadi Badal. Modal. Jadi badal dari mana? Maujudun. Dari maujudun, betul. Jadi maujudun. Baik, lanjut ya. Nggih. Fayu'fa. Apa artinya fayu'fa itu? Dimaafkan. Oh, nyampe mana ya? Fayu'fa maka dimaafkan anhuma dari keduanya dam dan qaih. Ya. Fi saubin au badanin. Badanin. Oke, jadi di sini Pak dikatakan tidak dimaafkan dari sesuatu yang najis illal yasiri atau illal yasiru, kecuali dari sesuatu yang sedikit minad dami wal qahi, kecuali darah atau nanah yang sedikit seperti itu, karena minnya di sini min bayan, Pak. Kan illal yasiri kecuali sesuatu yang sedikit tadi, minad dami rupanya, biasanya dikasih mana seperti itu, rupane dam wal qahi dan nana, sehingga bagaimana tafri'nya fayu'fa anhuma maka dimaafkan dari keduanya fi saubin au badanin kalau sedikit. Maka sekarang masalahnya ukuran sedikit itu pakai apa, Bu, Pak? Setetes. Tidak mengalir. Apa ukurannya? Tidak mengalir, Ustaz. Iya kah? Ukurannya tidak mengalir. Ukuran sedikit banyak itu, Bu, Pak, itu pakai uruf, Pak. Biasaan berarti ya. Pakai kebiasaan menurut perkiraan itu, menurut biasanya itu sedikit, ya itu dianggap yasir. Tapi banyak ikhtilaf tentang yasir itu, Pak. Dobit yasir itu ya tentunya ikhtilaf, bahkan ada yang gampang diikuti itu loh, sampai melewati ukuran koin itu loh, Pak. Itu disebut, kalau tidak sampai melewati itu disebut yasir, seperti itu. Koinnya seberapa ya? Kenapa, Pak? Koinnya seberapa ukurannya? Koinnya ya intinya ini saya menyatakan bahwa ikhtilafnya ulama ya. Banyak Terkait dengan masalah koinnya apa? Kalau koinnya Nabi Adam nanti ya beda lagi, Pak. Jadi ya uang logam loh, Pak. Seperti itu. Beda Nabi Adam juga beda, Ki. Ya, baik, lanjut ya. Intinya kalau masalah yasir atau enggak itu ketika seseorang itu mengatakan, umumnya orang mengatakan itu banyak, ya itu namanya ya banyak kasir. Tapi kalau umumnya itu mengatakan sedikit, ya sedikit. Yasir. Oke. Dan ikhtilaf seperti itu ya kita harus pelajari. Silakan bisa baca di materi-materi lain, karena itu kadang kita butuhkan ketika dalam keadaan kepepet seperti itu, Pak. Dalam keadaan kita perjalanan atau lain sebagainya ya. Oke, maka bisa menggunakan ukuran yasir itu seperti apa. Oke, lanjut. Ini lupa ya, tidak ada naibul fa'ilnya. Anhuma ini naibul fa'ilnya ya. Wa tasihhu, lanjut. As-sholatu. As-sholatu, ya, as-sholatu. Soha, fi'il mudhari'nya yasihhu. Maka sah ini fa'ilnya, maka di sini kasih tanda mu'annas ya. Wa tasihhu sholatu. Terus Ma'ahuma. Ma'ahuma jadi apa ini, Pak? Dorob. Menjadi dhorof. Zaman apa makan gitu, Ki?
Bersama, bersama itu waktu, Pak. Waktu ya, Ya. bukan tempatnya ya. Masa dijadikan tempat saub dan badan itu, Pak. Waktu memakai lah, Pak. Waktu Jadi makai kadang seperti ma'ah, indah itu dhorob yang serba bisa. Bisa dhorob makan, bisa dhorob Seperti zaman. qobla dan ba'da. Ya, betul. Kalau Seperti apa? ditanya di mana rumahmu? Qobla Baiti Zaidin. Itu dhorob apa? Masa dhorob zaman? Makan. Dhorob Makan. Tempat makan. makan seperti itu kan. Tapi kalau qoblal asri, masa itu drop makan? Itu drop Iya. zaman. Ya dipantaskan lah, dipantaskan, dicocok-cocokkan. Kira-kira bersama keduanya saubin au badanin. Kira itu tempat atau waktu? Seperti itu. Kalau menurut saya lebih pas pada waktu memakai saub dan ya intinya badan itu dipakai sedang dipakai lah seperti itu loh Pak. Agak ribet ya. Malah kalau drop makan tempat memakai saub itu malah tambah gak tasawur ya, nggak jelas. Lanjut Pak. Tanya Yai, Iya Pak. untuk dorof yang bisa dibuang mudhof ilaihnya itu cuma qobla sama ba'da ya? Apa gimana? Wairoh Pak diantaranya Pak. Wairo juga bisa. Ya, lebih jelasnya bisa cek di bait wadmum binaan ghairain adim tama lahu udifa nawiyan ma udima. Apa saja? Qablu wa wairu ba'du hasbu termasuk. Ada 4 ya? Awwalu wa dunu wal jihatu aidan wa alu. Nah, itu bait di babul idhafah. Jadi kata kuncinya cari nanti wadmum binaan. Wadmum binaan. Jadi mabni dhammah ketika mudhaf ilaihnya dibuang, tapi dengan catatan diniatkan ada seperti itu. Diniatkan artinya kalau kita baca qablu itu masih kelihatan qablu apa? Qabla basmalah atau ba'dal basmalah atau ba'dal hamdalah misalnya, amma ba'du itu loh. Berarti selain qoblu sama ba'du itu nanti juga mabni dhammah ya? Iya, diantaranya ghairu. Ya, wairahu menjadi ghairu seperti itu. Iya. Oke, lanjut wa tasihhu as-shalatu mahuma. Jadi as-shalatu ini apa bentuknya as-shalatu, Pak? Masdar. Dar. Masdar apa isi masdar? Shalla yusolli. Sholatan. Iya, harusnya apa? Taslian. Tasliyan. Nah, inilah yang disebut dengan dzarfu. Kok dzarfu yang disebut dengan isim masdar, Masdar. Pak. Ketika tidak mengikuti aturan wazan fiilnya loh. Wudu itu apa fiil madinya? Wadu'a kah? Tawaddoa. Tawaddoa ya. Tawaddoa seharusnya masdarnya tawaddu. Tapi yang dipakai tawaddoa ya tawaddau Wudu'an. wudu'an. Maka dalam kondisi seperti itu disebut isim Masdar. Masdar. Ya. Ahdasa yuhdisu hadasan. Nah, seperti itu kan? Ahdasa hadas artinya yuhdisu hadas. Masdarnya yang dipakai bukan ihdasan tapi hadasan. Makanya kalau kita wudu nawaitul wudu'a li rafil hadasi bukan li rafil Ihdas. Oke. Jadi itu isim masdar bilangnya ketika tidak sama susunan hurufnya. Lanjut wa illa, ini kita jadikan waw ataf. Ataf kemana? Jadi seakan-akan wala yu'fa an syai'in minan najasati illa, seperti itu Pak Bu. Kalau mau ngulang di sini ya. Wala yu'fa dan tidak dimaafkan. Artinya dianggap najis dari sesuatu kecuali ma ya. Dari sesuatu yang najis tadi kecuali sesuatu, maksudnya apa? Syai'un. Syai'un wa illa. Makanya di sini apa namanya? Dibacanya syai'un. Musannif tidak memilih apa? Tidak memilih syai'an, Pak. Makanya di sini tidak lebih baik dibaca al-yasira. Itu catatannya. Ada hubungannya ke sini kan? Syai'un. Tadi kan dibacanya apa, Pak? Illal Yasira. yasiruh, Pak. Ya. Atau Yasiri. Atau Yasiri. yasiri.
dan tidak boleh atau tidak baik lah dibacanya illal yasira. Begitu juga di sini karena takdirannya wala yu'fa an syai'in minan najasati illa ma ai syai'. Pun. Nah, syai'un atau Syai'in. tidak lebih baik atau yang enggak baik itu dibaca syai'an. Makanya musannif di sini tidak menampakkan huruf alifnya sebagai nasab seperti itu ya. Oke, kelihatan dari sini ya. Dan juga dimaafkan dari sesuatu yang najis itu kecuali sesuatu selain tadi yang sedikit juga sesuatu Nafsa. Nafsalahu fa'ilat. nafsa yang tidak ada jiwa. Nah, yang sudah Mati. pada jiwanya tersebut la nafsalahu itu pada jiwanya tersebut Lafar. Ini bisa dibaca berapa, Pak? Bu, cek di tadribnya. Bisa dibaca rofa, dibaca sa'ilatun. Ya. Sailatan, sailatan. Bisa dibaca apa lagi, Pak? Sailatan. Sailatan. Jadi apa kalau sailatan? Ayo silakan. Di tadribnya coba. Yajuzu ar-raf'u seperti itu kan? Boleh? Dibaca rofa karena dia menganggap sebelum dimasuki la. Karena mubtada kan? Nah, kira seperti itu. Lanjut, Pak. Mana ini? Mana anunya, Pak? Ketemu kah? Ketemu kah? Ya, ketemu. Apa, Pak? Coba bacaan, Pak. Saya belum lihat ini di ya Juzu fihi arrafu Arrafu. ala anahu sifat lismi la Wah, pada isimnya lah. Terus maro'a lahu qabla Qabla tuhuliha dukuliha. li anahu Kana marfu'an bil ibtida'i. Tidak. Wan nasbu ala anahu sifat lahu sifatun bi'tibari mahal Mahali. mahallihi. oke. Iza mahal. Dan itu Hah? Itu kalau di ini halaman 100 berapa itu? 106 kah atau 105? Oke, jadi kalau di at-tadribnya itu dijelaskan bahwa lafadz sa'ilah lafadz sa'ilah itu apa? Yajuzu fihi rafu ala annahu sifatun lismila. Jadi sifat dari isimnya lillah. Seperti itu ya. La nafsa lahu sa'ilatun, jiwanya tidak mengalir. Ya, tidak mengalir darah maksudnya ya. Sa'ilatun tidak ada darahnya. Nah, kenapa dibaca rofa? Karena dia sebelum masuk ilah, dia adalah mubtada. Atau kita bacanya sa'ilatan ala annahu sifatun bi'tibari mahallihi. Mahalnya la itu mahal nasab. Maka dibaca bahasa ilatan. Mahalluhu nusiba bila, dia nasabnya dinasobkan. Ya. Atau Pak yang enggak boleh itu apa? Wala yajuzu bina'uhu alal fathi. Yang jelas itu tidak boleh dibaca sa'ilata. Kenapa? Liwujudil fasili bainahuma, karena dia dipisah di antara keduanya, seperti itu, antara isim dan sifatnya. Lahunya itu ya. Ya. Karena ada lahunya. Andai kata itu Pak tidak dipisah, misalnya kita bilang seperti ini, illa ma syai'un la nafsa sa'ilatan, itu diperbolehkan. Oke. Dibaca la nafsa sa'ilatan itu diperbolehkan. Atau dibaca la nafsa sa'ilatun, boleh. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jelas ya. Dan tahu dari mana? Karena saya lihat di ininya Pak. Di syarahnya. Bukan kata saya ini Pak, saya ambil saja di syarahnya seperti itu penjelasannya. Lanjut ya. Contohnya apa? Kadzubabin wa namlin. Oke, dzubab ini artinya apa Pak? Lalat. Alat. Alat, wa namlin dan Semut. semut. Jadi Pak, juga yang tidak menajiskan itu adalah binatang yang
tidak mengalir darahnya. Contohnya apa? Dzubab, namlin. Seperti halnya lalat juga Semut. semut. Ya banyak loh. Belalang, apalagi Pak? Laba-laba. Laba-laba ya. Nyamuk. Asalkan Nyamuk. bukannya semutnya Nabi Sulaiman ya. Karena kalau diidentik pada nabi-nabi yang lain itu identik apa? Besar. Nyamuk Ya, itu ada ini darahnya tidak dia. mengalir. Tapi orang itu kadang ngada-ngada Pak. Sepedanya Nabi Adam apa? Nyamuk gimana, Yi? Nyamuk Pak. Ya, gimana? Iya. Oh, tadi tuh. Ya sirimin dami. Ya gak apa-apa juga Pak. Sebenarnya dia gak mengalir juga ya. Gak mengalir juga. Kalau Darahnya itu gak nyamuknya mengalir. banyak Kalau sampai kamu mengalir. nyamuknya kenyang, Nah, itu. kalau banyak iya Pak. Kalau cuma sedikit itu gak pengaruh. Nggak pengaruh. Makanya nanti kalau patokannya adalah dia sampai merubah atau tidak, seperti itu. Karena dia bukan darahnya nanti Pak, ketika nyemplung bukan darahnya yang mengotori airnya Pak. Dia kan masih di dalam kan, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya contoh seperti inilah nafsalau sairatun itu secara dzatiyah ya. Tapi kalau ada di bejurinya misalnya saya gak sempat lihat ya. Apakah termasuk kalau berupa nyamuk? Nyamuknya apalagi nyamuk yang paling besar itu. Dan itu setelah makan orang misalnya, kemudian dia mati. Oke. Tapi secara itu kan sedikit juga. Ya, secara wajarnya kayaknya. Ya. Idza kapan? Idza waqa'a. Ini syartiyah Pak ya. Dzarfiyah bimana syarti tapi dia jawabnya sudah di depan Pak. Dan idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi. Kemudian dia mati, ini bunuh diri Pak ya. Di dalam wadahnya fa innahu la Najisuhu. maka dia itu tidak menajiskan. Makanya di situ tadi saya katakan fiilnya ini ikut wazan fa'ala yufa'ilu Bapak Ibu. Fa'ala yufa'ilu la yunajjisuhu, tidak menajiskan. Kalau dibaca apa tadi Pak? Bu, siapa yang baca? Dibacanya apa? Di suhu. Enggak, sebelumnya apa? Ada yang baca apa? La yunjisuh ya. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa buat-buat Bu. Cuma di kamus itu nggak ada anjasa yunjisu itu. Sepertinya nggak ada Bu. Oh ada Bu. Anjasa yunjisu Bu. Betul Tapi berarti tidak lebih baik daripada najasa ya. Yang dipakai itu tanjis Bu. Kalau injas itu saya belum menemukan loh. Anjasa yunjisu injasan misalnya. Injas menajiskan. Tapi kalau di kamus ini ada. Iya. Nah, tapi ini yang disebut duluan Bu. Berarti ini yang mayoritas Bu. Ya jasa yunajisu tanjisan ya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Sampai di sini. Itu kok nggak dilanjutkan Pak Yai? Kenapa Pak? Bu? Itu ada sedikit kok nggak dilanjutkan. Yang mana? Yang setelah la yunajjisuhu itu kan ada wafi ba'din nusakhi idza mata fil inai. Oh, Iya, ada. Iyalah. Pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Ya. Itu di atadribnya ikut kemana itu? Nggak tahu ya, saya nggak ada atadrib ini, saya pakai apa? Sendiri Ustaz. Oke. Syarahnya. Oh iya ini memang tersendiri karena sedikit betul soalnya. Biasanya nggak apa-apa ini sambungannya juga. Jadi insya Allah paham saja ya. Ya sedikit-sedikit jadi bukit. Oke Bapak Ibu. Ayo silakan menterjemah bisa Pak Salim, coba ini mumpung gampang Pak Salim. Siapa yang lain juga silakan. Ana Ustaz. Yuk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ma'u al-kathiru fala farqo baina kaunil mutanajjisi
waridan au maurudan Oke. wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiro minad dami wal qayhi fa yu'fa anhuma fi thawbin au badanin wa tasihhus sholatu ma'ahuma wa illa ma ai syai'un la nafsalahu sa'ilatun au sa'ilatan kadubabin wa namlin ida waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Oke, kayaknya sudah benar semua. Baik. Ada yang mau baca lagi? Silakan, bisa dicoba dulu ya biar lebih lancar lagi, khususnya yang Baik, Kiai. silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ma'u al-kasiru fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan aw mawrudan wala yu'fa an syai'in minan najasati illa yasira minad dami wal qayhi fala yu'fa anhuma fi saubin aw badanin wa tasihu as-salatu ma'ahuma wala illa ma syai'un la nafsa lahu sa'ilatun kadzubabin wa namrin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Fa innahu la yunajjisuhu. Sampai di sini dulu. Jadi kita akhiri, kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang sakit kita, keluarga kita semuanya diberikan kesembuhan, yang dalam kesulitan diberikan kemudahan, dan semuanya mudah-mudahan kita, keluarga kita dijauhkan dari segala bentuk musibah. Amin. Awalaniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ilma. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an ila sabir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.